Kids. Pada minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting mengenai pengampunan. Pengampunan berarti tidak menyimpan rekod orang-orang yang telah berbuat salah terhadap saya dan tidak menyimpan dendam. Tidak mudah untuk menyimpan dendam. Dendam adalah ketika kamu menyimpan rekod orang yang melakukan kesalahan terhadap kamu. Seperti contoh, ibu memarahi kamu dan kamu diejek. Itulah sangat penting Power Kids untuk kita belajar tentang mengampuni. Kita belajar minggu lalu bagaimana Tuhan telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah mengampuni kita di saat kita menerima dan percaya kepada Dia. Dan kita juga harus belajar bagaimana mengampuni satu dengan yang lain. Memang agak susah untuk mengampuni, tetapi mari kita sama-sama mempelajarinya. Ingat Power Kids, mengampuni itu bukan sikap yang kita hanya rasa saja. Ia adalah satu sikap yang kita pilih. Yang pertama, melepaskan. Mengeluarkan akar kepahitan. Sifat mengampuni tidak datang secara semula jadi Power Kids. Dan susah bagi kita untuk paham bagaimana mengampuni jika tiada kerendahan hati. Betul Cikgu Lydia. Jadi pada hari ini kita harus belajar bagaimana untuk pilih mengambil keputusan, melepaskan kemarahan, dan belajar untuk mengampuni. Seperti yang Cikgu Lydia katakan, kita perlu ada kerendahan hati, yaitu mengakui saya juga mungkin salah, saya juga perlu diampuni, dan saya juga harus belajar mengampuni. Ada masanya kita rasa diri kita benar Power Kids. Rasa tidak mau mengampuni atau minta maaf, ini membuat kita susah untuk memaafkan dan senang mengkritik orang lain. Bukan salah saya, dia yang lakukannya. Bukan saya, bukan salah saya. Kita melihat kesalahan orang lain dan menunjuk kepada orang lain. Jadi Power Kids, pada hari ini, mari kita sama-sama ambil keputusan ini dengan kekuatan daripada Tuhan untuk melepaskan kemarahan kita. Mungkin kita sudah simpan lama. Jadi saat ini, ambil satu kertas kosong dan tuliskan perkataan-perkataan ini. Saya memutuskan untuk melepaskan kemarahan saya terhadap, tuliskan perasaan marah kamu atau dendam kamu. Mungkin pada ibu bapa, pada adik-beradik, kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu yang pernah berbuat salah kepada kamu dan kita berdoa kepada Tuhan. Jika kamu melepaskan kemarahan ini, kamu membuang benih kepahitan, dan damai sejahtera, sukacita Tuhan itu akan memenuhi kita. Jika tidak, muka kita akan selalu murung-murung, muka selalu sedih-sedih. Ingat, anak-anak Tuhan tidak seperti itu, tetapi anak-anak Tuhan sentiasa bersukacita. Yang kedua, memulihkan. Cikgu percaya banyak di antara kita yang pernah ataupun selalu bergaduh dengan adik-beradik ataupun dengan ibu bapa kita sendiri. Tambah-tambah PKP lagi, di rumah jak terus. Salah sedikit bertengkar, salah sedikit bergaduh. Jadi sangat penting untuk kita belajar bagaimana untuk mengampuni. Jika tidak, kita akan selalu rasa tidak selesa di rumah. Tidak mau nampak muka adik lah, tidak mau nampak muka abang, mungkin tidak mau nampak muka ibu bapa sendiri lagi. Memiliki sifat atau karakter mengampuni adalah untuk memulihkan sesuatu hubungan. Dan memulihkan sesuatu hubungan memerlukan masa dan usaha. Ingat, pengampunan adalah mengakui saya adalah salah dan saya juga boleh salah. Dan kita melepaskan kemarahan itu dan cari jalan bagaimana untuk memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Sama ada adik, kakak, ataupun ibu bapa kita. Dan bukan untuk membalas dendam. Kenapa nih Michael? Apa yang terjadi? Mulai sekarang aku dengan dia tidak apa-apa karena putus kawan. Aku tidak mau berkawan sama dia. Apa yang terjadi nih? Kenapa kamu begitu serius nih Michael? Begini Grace, minggu lalu kan cikgu kasih tau kami yang bagi satu borang untuk aktiviti tambahan di luar masa kelas. Lepas tu aku tahulah si Lily yang berikut kelas menari, tapi tak ada kawannya. Aku tahulah, tidak apa Lily, aku jadi kawanmu, aku teman kau. Lepas tu kan, lepas tu apa? Lepas tu si Andrew yang duduk sebelahku, dia tahu aku mau teman si Lily. Lepas tu dia kasih tahu sampai kelas, aku suka si Lily, dia ketawakan aku.
bukan sengaja. Ada mau nggak sengaja tuh. Ada masa aku mau balas dendam supaya dia pun diketawakan satu kelas. Michael, tidak bagus begitu. Itu sudah salah. Jika kamu membalas dendam dengan cara yang sama, rusaklah hubungan kamu dengan kawan-kawan. Dan dia tidak akan belajar dari kesilapannya. Mungkin dia buat balik dengan cara yang sama orang lain. Michael, apa yang kita boleh buat adalah jumpa dia dan beritahu dia apa yang kamu rasakan. Kan itu lebih bagus. Aku mau kasih tahu dia. Mau jumpa dengan dia. Mesti berani, Michael. Tuhan Yesus akan memberi kita kekuatan dan hikmat. Ya, Michael? Baiklah. Nanti aku coba. Terima kasih, Grace. Aku rasa oke-oke sudah. Betul juga. Macam apa yang Cikgu Mun dan Cikgu Didi ajar. Wow kids, kita lihat sebentar tadi bagaimana Michael telah diejek dan ditertawakan oleh kawan-kawannya. Ini membuat dia ingin membalas dendam. Itu adalah sesuatu yang salah, Wow kids. Dia terluka. Tapi kita belajar pada minggu ini untuk mengampuni. Jadi sangat penting untuk kita memulihkan luka yang kita alami. Bagaimana kita memulihkan luka ini? Luka itu mesti dibersihkan dengan mengakui semua kesalahan dan bersedia melupakan kesalahan yang orang lain lakukan. Boleh jelaskan lebih lagi? Bercakap dengan orang itu, beritahu kesalahan orang lain atau kesalahan kamu sendiri dengan jujur. Betul tuh. Luka itu juga harus dijaga. Walaupun kesalahan yang kita sudah lakukan sudah dimaafkan, kita tidak boleh biarkan ataupun lupakan. Minta hikmat daripada Tuhan supaya kita tahu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, mengampuni adalah memulihkan suatu keadaan ataupun hubungan antara satu dengan yang lain. Jika mau tanya Pau Kids, pernahkah kamu melukai perasaan ahli keluarga kamu yang lain? Sekiranya pernah, apa yang kamu lakukan untuk memulihkan hubungan itu? Bertengkar atau bergaduh dengan adik-beradik? Dimarahi ibu kamu? Apa yang kamu lakukan? Biarkan saja. Firman Tuhan ada berkata, Pau Kids, kita harus memaafkan 70 kali 7. Ini bermaksud sangat penting untuk kita belajar tentang mengampuni. Kita harus belajar mengampuni, yaitu memulihkan suatu keadaan ataupun suatu hubungan. Cikgu harap kita semua dapat belajar sesuatu yang baru pada hari ini, Agar kita semua terus bertumbuh lebih seperti Kristus Yesus yang penuh dengan kasih karunia. Itu saja untuk minggu ini. Jumpa lagi.